Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Horida dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Jombang. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian alat ucap dan produksi bunyi bahasa. Nah, materi ini membahas bagaimana manusia menghasilkan bunyi bahasa melalui kerjasama berbagai organ tubuh. Nah, yang pertama ada pengertian alat ucap. Alat ucap adalah organ-organ tubuh yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Organ-organ tersebut bekerja secara bersamaan sehingga udara yang keluar dari paru-paru dapat diubah menjadi bunyi yang memiliki makna. Tanpa adanya kerjasama antar organ tersebut, manusia tidak akan dapat berbicara dengan jelas. Organ-organ alat ucap. Yang pertama ada paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai sumber udara yang digunakan pada saat berbicara. Yang kedua yaitu pita suara. Pita suara berfungsi menghasilkan suara melalui getaran yang terjadi ketika udara melewatinya. Yang ketiga yaitu lidah. Lidah berperan mengatur posisi bunyi sehingga menghasilkan berbagai macam pelafalan. Yang keempat ada bibir, yaitu membantu membentuk bunyi tertentu, terutama bunyi yang menggunakan kedua bibir. Yang kelima yaitu gigi. Gigi menjadi tempat sentuhan lidah atau bibir pada saat mengucapkan beberapa bunyi. Dan yang terakhir yaitu langit-langit mulut. Langit-langit mulut membantu mengarahkan aliran udara sehingga bunyi yang dihasilkan menjadi berbeda. Semua organ tersebut saling bekerja sama untuk menghasilkan bunyi bahasa yang jelas. Jenis-jenis fonetik. Dalam mempelajari bunyi bahasa, terdapat 3 jenis fonetik. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, yaitu mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya yaitu fonetik akustik, yaitu mempelajari bunyi sebagai gelombang suara yang dapat didengar. Dan yang terakhir ada fonetik auditoris. Nah, fonetik auditoris ini mempelajari bagaimana bunyi diterima oleh telinga dan diproses oleh otak sehingga dapat dipahami. Ketiga jenis fonetik tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan proses terbentuknya bunyi bahasa. Tempat artikulasi bunyi. Tempat artikulasi adalah bagian alat ucap yang menjadi lokasi terbentuknya bunyi. Nah, ada beberapa tempat artikulasi. Yang pertama ada bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh kedua bibir. Misalnya bunyi huruf P, B, dan M. Selanjutnya ada labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh bibir bawah dan gigi atas, seperti huruf F dan V. Dan yang ketiga ada dental, yaitu bunyi yang melibatkan lidah dan gigi. Selanjutnya ada alveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh lidah dan gusi bagian atas, misalnya huruf S, N, L, dan R. Dan selanjutnya ada palatal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh lidah dan langit-langit keras, seperti huruf C, J, dan Y. Velar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh lidah bagian belakang dan langit-langit lunak, seperti huruf K, G, dan Eng. Dan yang terakhir ada glotal, yaitu bunyi yang dihasilkan di daerah pita suara, contohnya pada huruf H. Setiap tempat artikulasi menghasilkan bunyi yang berbeda sesuai dengan posisi alat ucap pada saat berbicara. Cara artikulasi bunyi. Selain tempat artikulasi, bunyi juga dibedakan berdasarkan cara pembentukannya. Nah, yang pertama ada bunyi hambat. Bunyi hambat yaitu bunyi yang dihasilkan setelah aliran udara ditahan sejenak. Yang kedua ada bunyi geser, yaitu bunyi yang dihasilkan ketika udara melewati celah sempit sehingga terdengar seperti gesekan. Yang ketiga ada bunyi sengau. Bunyi sengau yaitu bunyi yang di sebagian udara keluar melalui rongga hidung. Yang keempat ada bunyi samping, yaitu bunyi yang udara keluarnya melalui sisi lidah. Dan yang terakhir ada bunyi getar, yaitu bunyi yang terjadi karena lidah bergetar pada saat udara mengalir. Nah, perbedaan cara artikulasi ini membuat bunyi bahasa menjadi lebih beragam. Contoh bunyi bahasa Indonesia. Bunyi bahasa dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama yaitu bunyi vokal.
yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan udara. Bunyi vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O, seperti pada kata api, ikan, buku, meja, dan bola. Yang kedua ada bunyi konsonan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan udara oleh alat ucap. Contohnya bunyi B pada kata batu, bunyi M pada kata makan, dan S pada kata sapi. Yang terakhir ada bunyi semivokal, yaitu bunyi yang memiliki sifat di antara vokal dan konsonan. Contohnya bunyi W pada kata warna dan bunyi Y pada kata yakin. Sebagai kesimpulan, alat ucap merupakan organ-organ tubuh yang bekerja sama menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi tersebut terbentuk melalui aliran udara yang diatur oleh paru-paru, pita suara, lidah, bibir, gigi, dan langit-langit mulut. Dengan memahami alat ucap, jenis fonetik, tempat artikulasi, cara artikulasi, serta jenis-jenis bunyi bahasa, kita dapat mengetahui bagaimana proses berbicara berlangsung dan mengapa setiap bunyi memiliki cara pembentukan yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.